Halo semuanya. Jadi di sini khas materi mata kuliah Sosiologi Komunikasi, dan untuk materi yang kita bahas ini mengenai komunikasi dan perubahan sosial. Tapi sebelum saya dan rekan saya menjelaskan materi untuk berikutnya, sebelumnya kita pantun dulu guys, biar ada kesan-kesan senang-senang dikit. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku langsung berhalusinasi. Agar diri ini menjadi termotivasi. Makanya belajar komunikasi supaya hubungan kamu menjadi serasi. Oke, jadi teman-teman, saya akan membahas beberapa 3 pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian perubahan sosial, yang kedua ada modernisasi, dan yang ketiga adalah kaitan perubahan sosial dan komunikasi. Oke, kita langsung ke materi intinya. Oke, materi pertama yang saya bahas itu mengenai perubahan sosial. Jadi definisi perubahan sosial ini merupakan variasi cara hidup seseorang yang dapat diterima oleh masyarakat lain. Kayak misalkan namanya perubahan geografis, kebudayaan, ideologi, komposisi penduduk, dan sebagainya. Dan sering kali terjadi perubahan sosial itu ada beberapa konflik di tengah-tengah masyarakat. Jadi konflik ini salah satu esensi gitu guys dari kehidupan dan perkembangan manusia mempunyai karakteristik yang beragam. Kayak misalkan nih manusia punya perbedaan kelamin, strata sosial, ekonomi, sistem, hukum, suku agama, dan bahkan budaya. Dan dari semua perbedaan konflik itu mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Jadi ini namanya di latar belakangnya terjadinya konflik. Dan ada salah satu para ahli mengatakan dari Stomka 2014 3-4, dia mengatakan sistem sosial itu kayak sistem ekosistem yang punya beberapa unsur komponen utama. Jadi yang pertama itu mengenai jumlah dan jenis orang serta apa yang mereka lakukan. Terus ada hubungan antar unsur kayak ikatan sosial, loyalitas, dan ketergantungan antar individu biar tetap nyambung gitu. Kayak like as a couple guys, kayak gitu. Nah, biar sistem ini menjalan, tiap orang tuh punya peran dan aturan tertentu buat menjaga ketertiban, kayak gitu. Jadi selain itu ada batasan yang nentuin siapa nih yang bisa begini, siapa nih yang bisa begini dalam suatu kelompok atau organisasi. Jadi sistem tersebut itu mempunyai juga namanya subsistem, alias bagian-bagian kecil yang punya fungsi masing-masing. Dan yang terakhir itu adanya namanya lingkungan. Jadi lingkungan juga ngaruh guys. Kayak misalkan kondisi alam yang bisa bikin sistem ini berubah atau berkembang. Itu udah dinamakan namanya perubahan sosial. Nah guys, jadi perubahan sosial itu ada yang gede kayak perkembangan teknologi yang ngaruh ke banyak orang, dan ada yang kecil yang efeknya tuh nggak terlalu kerasa di lingkungan masyarakat gitu. Dari niat perubahan yang bisa disengaja, gak disengaja, atau bahkan yang gak direncanakan sama sekali gitu. Jadi kalau dilihat dari sifatnya, ada perubahan struktural yang ngebongkar sistem sosial, dan ada perubahan proses yang cuma nyempurnain perubahan sebelumnya kayak gitu. Jadi intinya ini adalah perubahan sosial itu enggak bisa dihindari karena manusia selalu berinteraksi. Manusia selalu mempunyai ide yang out of the box kayak gitu guys. Tapi tiap orang sendiri punya karakter dan cara pandang yang berbeda. Makanya muncullah kelompok-kelompok yang sepemikiran. Kalau misalkan kita ketemu orang yang tidak sepemikiran, ya kita nggak bakal jalan ide tersebut. Itulah dinamakan namanya perubahan sosial guys. Jadi perubahan ini emang tidak gampang bagi saya juga. Tapi udah jadi bagian dari dinamika sosial yang terus berjalan mulus begitu guys. Nah, berikutnya merupakan komunikasi sosial. Jadi definisi dari komunikasi sosial itu merupakan proses pertukaran informasi dan makna antar individu dan masyarakat. Jadi hubungan antara perubahan sosial dan komunikasi itu punya peran besar dalam di lingkungan sekitar kita. Yang utama tuh kayak misalkan nyebarin ide, ningkatin kesadaran, membentuk opini publik, dan sebagainya. Dengan ada komunikasi ini, kita tuh menjadi lebih efektif, masyarakat jadi lebih gampang menerima inovasi, kebijakan baru. Dan selain itu, komunikasi juga interaksi sosial yang bikin perubahan lebih cepat dan diterima. Kalau misalkan ada yang masih ragu atau nolak perubahan komunikasi, itu bisa dipakai buat ngejelasin kayak manfaatnya biar mereka lebih terbuka. Jadi kesimpulannya tuh tanpa komunikasi yang baik, perubahan sosial bakal lebih sulit terjadi atau butuh waktu yang lebih lama.
Oke, perubahan sosial. Jadi teman-teman, di sini saya mau jelasin bahwa perubahan sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama struktural, perubahan kecil, dan perubahan besar. Yang pertama, perubahan struktural. Biasanya, perubahan struktural ini terjadi secara mendasar dan menyebabkan reorganisasi besar dalam tatanan masyarakat. Oke, contohnya perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik. Atau yang lagi hot-hot sekarang nih, tentang RUU TNI. Nah, mahasiswa tidak setuju dengan perubahan ini. Nah, itu termasuk namanya perubahan struktural. Yang kedua ada namanya perubahan kecil. Jadi untuk perubahan kecil ini biasanya hanya memengaruhi unsur sosial. Jadi tanpa adanya dampak besar gitu guys. Kayak misalkan ada tren gaya rambut, mulet, basket, dan sekarang nih tren TikTok ada namanya velocity. Nah, kayak gitu kan, orang biasa velocity nih akhir-akhir ini kayak gitu. Dan yang terakhir ada namanya perubahan besar. Perubahan besar ini biasanya signifikan guys pada struktur masyarakat, seperti peralihan dari masyarakat ke industri yang memengaruhi mata pencaharian dan kepadatan penduduk. Jadi intinya adalah perubahan sosial itu bisa terjadi dalam skala kecil maupun skala besar. Jadi tergantung seberapa besar dampak terhadap masyarakat tersebut. Oke guys, jadi ini salah satu gambar faktor penyebab perubahan sosial. Jadi faktor perubahan sosial itu sebenarnya beragam guys, tapi yang paling umum itu adalah teknologi, yang dimana pada tahun 2019 sampai 2021 teknologi masih revolusi 4.0. Tapi 2022 sampai saat sekarang 2025 teknologi sudah menjadi 5.0, yang dimana kita semua informasi, semua yang kita inginkan dapat dari AI, dari Meta, dari ChatGPT, Gemini, Perplexity, semua dapat dari AI. Nah, itu dinamakan namanya perubahan sosial dalam konsep teknologi. Atau perubahan sosial ini bisa terjadi terhadap konflik. Nah, untuk konflik ini biasanya umum guys, atau kayak konflik pertentangan, pemberontakan yang bisa memicu gitu perubahan sosial yang sangat signifikan. Dan untuk saya sendiri, biasanya faktor perubahan sosial dalam konsep eksternal itu biasanya kita sering dapat itu tentang perubahan atau pengaruhnya ke budaya luar. Yang saya lihat di berita-berita sekarang atau tren-tren sebelumnya, itu ada di mana batik di Korea-Koreain guys. Nah, itu termasuk perubahan kebudayaan guys. Jadi batik itu kan dari Indonesia, termasuk asli Jawa gitu ya. Tapi orang tuh membuat ide seakan-akan batik itu bisa dimix dengan budaya Korea. Nah, itu namanya perubahan sosial guys, atau teman-temanku. Nah, modernisasi. Jadi modernisasi ini didefinisikan suatu proses transformasi dari suatu arah ke perubahan yang lebih maju atau yang lebih tingkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Nah guys, untuk modernisasi ini awalnya tuh bisa bikin masyarakat tuh kacau banget, karena perubahan itu semakin cepat tanpa ada henti. Nah, terutama dalam nilai atau norma-norma sosial kayak gitu. Nah, masyarakat tuh sering gak sempat beradaptasi, jadi tuh suka disorganisasi berlanjut gitu guys. Nah, faktor pentingnya adalah komitmen rakyat buat jadi modern. Makanya pemimpin politik tuh banyak fokus buat ngeyakinin masyarakat. Nah, modernisasi itu gerakan sosial yang revolusioner, kompleks, sistematis, dan bersifat global. Nah, prosesnya tuh bertahap teman-teman, tapi tujuannya jelas, bikin masyarakat tuh makin maju dan seragam secara progresif. Nah, biar modernisasi bisa jalan mulus, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pola pikir ilmiah. Masyarakat dan pengusaha harus dibiasain untuk berpikir secara logika dan data. Jadi nggak kayak ngomong doang gitu ya bahasanya tuh. Makanya tuh kayak pendidikan harus beneran rapi dan struktur. Kadang tuh orang ada yang berdebat, berargumentasi, tapi itu tidak berdasarkan data yang relevan atau tidak berdasarkan dengan pengalaman. Maka jika itu tidak ada data dan tidak ada dalam jurnal yang relevan, itu maka data tidak dianggap valid kayak gitu guys. Yang kedua ada namanya birokrasi yang beneran kerja.
administrasi negara tuh harus dijalanin dengan baik ya guys, kayak gak boleh gitu cuma jadi sistem ribet, malah yang bikin urusan tambah susah. Nah ini biasa terjadi nih, banyak nih sering terjadi seperti ini. Yang ketiga, ada data yang terpusat dan rapi. Semua data itu harus dikumpulin, harus dirapikan secara masing-masing guys, biar tuh kita gampang akses, gampang ngerjain. Yang keempat, ada namanya dukungan masyarakat. Nah gak bisa dong, nih paling penting nih, gak bisa dong masyarakat dipaksa-paksa, pelan-pelan aja gitu, kayak dikenalin lewat media, kayak bikin event lah, atau bikin komunitas lah, ya kan, biar orang-orang tuh bisa nerima tanpa bentrok sama kepercayaan lama mereka gitu ya kan. Dan yang kelima ini ada organisasi yang disiplin. Nah kalau sistemnya rapi dan teratur, modernisasi ini bisa lancar teman-teman, tapi di sisi lain tuh kebebasan individu juga bisa ya sedikit tertekan gitu. Dan yang keenam ya terakhir, kendali di tangan pemerintah. Biar gak ada kelompok tertentu yang nyeludupin kepentingan pribadi ke dalam perencanaan sosial, wewenang harus dipegang penuh sama pemerintah. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini, jadi perubahan sosial itu merupakan hal yang nggak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari teori konflik, teori fungsionalis, teori evolusi, dan itu semua membuat kita bagaimana perubahan itu terjadi. Dan selain itu juga komunikasi memerankan pemain penting dalam mendorong mengarahkan perubahan sosial dengan memahami keberagaman budaya dan tujuan bersama dalam kehidupan masyarakat. Dan kita dapat menggunakan strategi komunikasi yang tepat untuk menciptakan perubahan sosial itu sendiri yang positif dan juga bermakna. Oke, sekian dari materi tersebut. Sebelum menutupi akhir materi, izinkan saya untuk berpantun dulu ya teman-teman. Jadi, ke pantai Lombok bermain pasir, duduk santai sendiri sambil berdiam. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.